Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi. Materinya menentukan dan menggunakan mean, median, dan modus yang merupakan ukuran pemusatan data pada materi statistika. Nah, kita perhatikan contoh soal yang pertama, yaitu pilihan ganda. Kita baca dulu informasi dari soal ini ya. Pohon-pohon melepaskan air melalui daun-daunnya yang disebutkan transpirasi. Fakta iklim yang mempengaruhi transpirasi adalah intensitas penyinaran matahari, tekanan uap di udara, suhu dan kecepatan angin. Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya, pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Tabel berikut menunjukkan kecepatan rata-rata air yang terlepas dari daun-daun pohon di sebuah taman pinggiran kota. Perhatikan juga gambar pohon yang tersedia. Nah, ini gambar pohonnya. Nah, berdasarkan tabel berikut terdiri dari pohon Grindelia yang kecepatan rata-rata air yang terlepas setiap harinya yaitu 29 mg per cm persegi, pohon Battlebrush 33 mg per cm persegi, kemudian pohon oak kecepatan rata-rata airnya yaitu 42 mg per cm persegi, dan yang terakhir pohon Sycamore mengeluarkan 38 air miligram per cm persegi. Nah, kita perhatikan pertanyaannya. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan tentang ukuran pemusatan yang benar adalah yang A. Rata-rata air yang terlepas setiap hari 34,5 mg per cm persegi. Berarti kita harus menghitung rata-rata terlebih dahulu. Nah, rumus rata-rata yaitu semua data ini kita jumlahkan dibagi banyaknya data. Nah, ini data pertama 29 ditambah 33, kemudian ditambah 38 supaya berurutan ya, ditambah 42. Dibagi, ini jumlah banyaknya data ada 4, jadi dibagi 4 sama dengan 142 dibagi 4, hasilnya 35,5 mg per cm persegi. Jadi jawaban yang A tentunya salah ya teman-teman, karena hasilnya 35,5. Kemudian yang B, rata-rata air yang terlepas setiap hari 36,5 mg per cm persegi. Ini juga pernyataan yang salah, karena jawabannya 35,5. Kemudian yang C, median kecepatan rata-rata air yang terlepas dari keempat pohon 35,5 mg. Nah, untuk menentukan median itu, dari 4 data ini kita harus urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita tuliskan seperti ini, 29,33, 38,42. Nah, kemudian kita cari nilai yang paling tengah, angka yang paling tengah. Nah, di sini angka yang paling tengah yaitu ini kita coret dulu ujung dengan ujung. Nah, angka yang paling tengahnya yaitu 33,38. Ada 2 bilangan, ada 2 data. Nah, karena ada 2 data, jadi kita ambil dua-duanya, yaitu 33 ditambah 38 dibagi 2. Sama dengan 35,5. Jadi nilai mediannya yaitu sama dengan 35,5. Nah, yang C berarti jawabannya betul ya, 35,5 mg. Nah, yang terakhir yang D, modus kecepatan rata-rata air yang terlepas dari keempat pohon 37,5. Nah, modus itu adalah data yang paling besar, sedangkan berdasarkan tabel data yang paling besar yaitu 42. Nah, jadi jawaban 37,5 adalah jawaban yang salah. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian soal yang berikutnya, pilihan ganda juga dengan literasi yang sama tapi soalnya berbeda.
Kita langsung ke soalnya ya, berarti Pak Jaya ingin mengajak keluarganya piknik ke taman yang segar dan cahaya mataharinya cukup. Menurut data dan gambar tersebut, taman manakah yang menjadi prioritas akan dipilih Pak Jaya? Yang A, taman yang banyak pohon grindelia karena daunnya paling sedikit melepaskan air. Nah, tentu jawaban yang A ini adalah jawaban yang salah. Karena taman yang segar itu taman yang memiliki pohon yang banyak menghasilkan air. Nah, yang B, taman yang banyak pohon Battle-Brush karena banyak menghasilkan angin. Nah, ini Battle-Brush di sini 33 ya. Berarti masih ada yang lebih besar yaitu pohon oak. Berarti ini pernyataan yang salah. Jadi jawaban yang B itu adalah salah. Kemudian yang C, taman yang banyak pohon oak karena daunnya paling banyak melepaskan air. Nah, ini 42 pohon oak itu melepaskan air 42 mg per cm persegi. Berarti yang C ini adalah jawaban yang benar. Nah, yang D, taman yang banyak pohon sikamor karena pada daunnya terjadi transpirasi dan evaporasi. Nah, ini jawaban yang salah karena yang lebih tepat adalah jawaban yang C, yaitu banyak pohon oak karena melepaskan air lebih banyak. Sehingga taman akan menjadi lebih segar dibandingkan ditanami dengan pohon yang lain. Yang berikutnya soal pilihan ganda kompleks masih dengan literasi yang sama. Nah, soalnya yaitu berdasarkan label dan gambar tersebut, pernyataan yang benar bisa lebih dari satu adalah, nah kita pilih pernyataan yang benar. Yang pertama, tempat yang banyak pohon oak terasa lebih segar dibandingkan tempat yang banyak pohon grindelia. Nah, karena di sini pohon oak itu lebih banyak mengeluarkan air, jadi jawabannya betul ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, tempat yang banyak pohon sikamor terasa lebih kering dibandingkan tempat yang banyak pohon Battle-Brush. Nah, sikamor ini mengeluarkan 38, sedangkan Battle-Brush 33. Jadi ini pernyataan yang salah ya, karena sikamor itu pasti terasa lebih segar dibandingkan tempat yang dengan pohon Battle-Brush. Kemudian yang ketiga, dianjurkan lebih banyak menanam pohon oak daripada Battle-Brush. Nah, ini pernyataan yang benar ya, karena di sini pohon oak itu 42 sedangkan Battle-Brush itu 33 kecepatan airnya. Kemudian yang keempat, malam hari terjadi transpirasi yang lebih baik daripada siang hari. Nah, pernyataan yang keempat ini adalah pernyataan yang salah karena dari sini dari literasinya kita peroleh informasi jika transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Jadi jawabannya yaitu 1 dan 3. Nah, soal yang berikutnya yaitu mengenai diagram. Soal pilihan ganda, diagram berikut menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Nah, berdasarkan diagram tersebut pernyataan yang benar adalah, nah yang A, pernyataan yang A, rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,6. Kita hitung dulu rata-rata pengangguran yang laki-laki. Ya, berarti ini datanya yang pertama yaitu 6,07 ditambah 5,7 ditambah 5,53 ditambah 5,4 ditambah 5,31, kemudian dibagi banyaknya data yaitu ini ada sebanyak 5 data.
Jadi dibagi 5. Sama dengan 28,01 dibagi 5 sama dengan 5,60. Berarti jawaban yang A salah ya teman-teman. Karena bukan 5,06 tapi jawabannya 5,6. Yang B, rata-rata tingkat pengangguran terbuka perempuan dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,55%. Nah, sekarang kita hitung. Berarti datanya yaitu 6,37 ditambah 5,45 ditambah 5,44 ditambah 5,26 dan ditambah 5,25 kemudian dibagi sebanyak 5 data sama dengan 27,75 dibagi 5 sama dengan 5,55%. Nah, jawaban yang B berarti betul ya teman-teman. Nah, ini yang B. Kemudian yang C, median tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,4. Median itu nilai tengah. Berarti kita harus urutkan data terkecil hingga terbesar dari data yang laki-laki ini ya. Nah, data yang terkecilnya yaitu 5,31, kemudian 5,4, 5,53, 5,7, dan 6,07. Nah, kita coret ujung dengan ujungnya. Kita ambil data yang paling tengah. Nah, data yang paling tengah yaitu 5,53. Berarti pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Kemudian yang D, modus tingkat pengangguran terbuka perempuan adalah 5,4. Modus itu data terbesar, sedangkan berdasarkan diagram, data terbesar tingkat pengangguran perempuan itu ada pada tahun 2015 yaitu 6,37. Jadi seharusnya ini jawabannya 6,37. Maka pernyataan yang terakhir ini adalah salah. Soal berikutnya masih dengan diagram yang sama, dengan soal yang berbeda. Joni seorang lulusan SMA. Pada saat itu Joni datang ke bursa tenaga kerja dan mendapatkan info tidak ada farmasi tamatan SMA di semua perusahaan. Apa saran Anda yang paling logis untuk Joni? Yang A, Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Yang B, Joni memutuskan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta walaupun kesusahan membayar biaya kuliah. Yang C, Joni menganggur dulu sambil menunggu info berikutnya dari bursa tenaga kerja yang akan diadakan tahun depan. Yang D, Joni berencana ikut program transmigrasi keluar pulau yang akan diberangkatkan 2 tahun yang akan datang. Nah, jawaban yang lebih tepat yang A ya teman-teman. Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan. Nah, sedangkan yang B, melanjutkan kuliah tapi dia susah untuk membayar biaya kuliah. Nah, yang C, menganggur dulu itu bukan jawaban yang tepat. Dan yang D, jika menunggu 2 tahun itu pasti akan lebih lama ya. Jadi yang lebih tepat yaitu yang A. Kemudian soal yang berikutnya, diagram yang sama. Soalnya berbeda. Dengan melihat diagram tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah, sehingga pengangguran berkurang. Nah, betul ya, berdasarkan diagram pengangguran di tiap tahunnya yaitu semakin berkurang. Jadi ini jawaban yang benar. Kemudian pernyataan yang kedua, pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Nah, ini pernyataan yang benar juga. Karena tidak ada yang meningkat. Yang ketiga, usaha industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya. Nah, berdasarkan diagram dan teks, pernyataan berikut adalah salah ya, karena tidak ada keterangannya dalam diagram maupun di dalam teks. Nah, yang keempat, tingkat pengangguran terbuka perempuan semakin menurun karena laki-laki banyak bekerja pada tahun berikutnya. Nah, ini juga pernyataan yang salah karena tidak diberitahu dalam diagram jika laki-laki itu lebih banyak bekerja pada tahun berikutnya. Nah, demikianlah materi AKM mengenai mean, median, dan modus yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.